Shalom, selamat sore buat seluruh Saga Group. Tidak terasa kita sudah ada di bulan September. September yang penuh dengan keceriaan dan September yang penuh dengan menjanjikan. Di bulan September ini kita sudah masuk dalam masa normal dan seluruh Saga Group untuk operasionalnya sampai di jam 21.00. Tentu kita harus mempunyai satu semangat yang lebih tinggi lagi. Sekian lama kita ada dalam suatu masa yang terlalu singkat, tapi sekarang kita masuk dalam masa normal, tentu mempunyai motivasi yang tinggi, semangat yang tinggi, dan juga mempunyai kekuatan yang tinggi. Mari sama-sama kita masuk, dan kita sudah berjalan di bulan September ini dengan penuh motivasi yang tinggi. Dan di September ini adalah tahun kita yang ke-18 dengan tema kita melangkah maju bersama Anda. Mari kita sama-sama maju, dan semua yang ada dalam Saga Group, mari semuanya, tidak boleh ada yang tertinggal. Kita maju, dan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus kita akan maju. Haleluya. Amin. Shalom keluarga Saga Group, apa kabar? Puji nama Tuhan. Ini bulan istimewa bagi setiap kita, September ya. Saya ingat lagunya Vina Panduwinata katakan September ceria. Kenapa ceria? Karena ada shalom Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita mengucap syukur di bulan September ini kegiatan perekonomian di Kota Jayapura kembali sampai kepada pukul 21. Ya, dan kita akan membahas tema bulan September adalah cara menikmati kerja keras. Bagaimana ya, kerja keras itu bukan identik dengan lelah, capek, hosah, berpeluh, berkeringat. Nah, ini ada tips-tips untuk Anda bisa menikmati kerja keras itu. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa, hamba beserta dengan seluruh keluarga Saga Group mengucap syukur buat September yang sudah tiba ini Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk kegiatan ekonomi di kota ini sudah kembali pada jam 21. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan. Dan kami siap diberkati kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba dengan kuasa, wibawa, otoritas Allah untuk menyampaikan suara Tuhan, isi hati Tuhan kepada keluarga besar Saga. Dan Engkau memberikan kepada kami hati seorang murid yang mau diajar, dibentuk, diarahkan semakin sempurna ke arah Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara, tema kita bulan September jangan lupa cara menikmati kerja keras. Setiap orang hendaknya makan dan minum serta menikmati hal-hal baik untuk semua kerja kerasnya. Ya, jangan sudah kerja keras, kita tidak dapat hasil, kita tidak dapat keuntungan, kita tidak dapat kebahagiaan, ya. Tetapi yang ada adalah kelelahan yang amat sangat, pusing, stres dan lain sebagainya. Setiap orang hendaknya makan dan minum serta menikmati hal-hal baik untuk semua kerja kerasnya. Itu pun pemberian dari Allah, ya. Pengkhotbah 3 ayatnya yang ke-13. Dan bahwa setiap orang sebaiknya makan dan minum serta menikmati semua hasil kerja kerasnya. Ini pemberian Allah. Puji nama Tuhan. Karena Allah ingin agar kita menikmati pekerjaan. Saudara ditaruh dalam kemampuan kerja saudara. Saudara melamar, masuk di Saga Group, saudara kerja di sana. Mungkin ada yang mulai dari awal pendirian Saga sampai Saga sekarang tersebar di kota dan kabupaten. Saya tidak tahu sudah berapa lama Anda bekerja. Yang jelas di sini Allah ingin agar kita menikmati pekerjaan. Jangan jadi beban, tapi kita menikmati pekerjaan. Dia tentu memberitahu caranya bagaimana untuk saudara bekerja dengan sukacita dan menikmati pekerjaan, bukan jadi beban buat saudara. Dalam Yesaya pasalnya yang ke-48 ayatnya yang ke-17, Allah memberikan kepada kita kebenaran firman seperti ini. Inilah yang dikatakan Yehuwa penebusmu, yang kudus Allah Israel,
Aku Yehua adalah Allahmu, yang mengajarmu demi kebaikanmu, yang menuntunmu di jalan yang harus kamu tempuh. Perhatikan baik-baik, Allah memberikan cara melalui firman-Nya. Alkitab memperhatikan saudara, kebutuhan saudara, ada nasihat-nasihat Alkitab tentang caranya merasa puas dalam bekerja. Yang pertama, miliki pandangan positif. Kunci yang pertama, miliki pandangan yang positif. Sekali lagi, miliki, ucapkan sama-sama yuk, 1, 2, 3. Miliki pandangan positif. Tidak soal pekerjaan Anda menguras tenaga kah, menguras pikiran kah, atau kedua-duanya tenaga dan pikiran. Segala macam jerih lelah ada untungnya. Ada orang bilang ini, kita punya pekerjaan ini, pekerjaan yang gampang, nggak pakai otak, cuma pakai otot, ya. Tapi ada lain yang mengatakan, kita ini memang tenaga keluar sedikit, tapi otak kerja keras. Terserah mau otak dan otot sama-sama kerja, atau otot lebih dominan atau otak yang lebih dominan. Yang jelas segala macam jerih lelah ada untungnya. Entah yang pakai otak atau yang pakai otot, itu ada untungnya. Amsal pasal 14 ayat 23, perhatikan baik-baik. Amsal pasal 14 ayat 23. Setiap jenis kerja keras ada manfaatnya, tapi kalau hanya bicara, orang akan miskin. Catat baik-baik, mau kerja pakai otot kah lebih dominan, mau kerja pakai otak kah yang lebih dominan. Yang jelas setiap pekerjaan akan menguntungkan. Bagaimana supaya menguntungkan? Amsal 14 ayat 23. Setiap jenis kerja keras ada manfaatnya, tapi kalau hanya bicara, orang akan miskin. Maka miliki pemahaman positif, pandangan positif, ya. Apa untungnya? Dengan kerja keras, kebutuhan materi kita akan tercukupi. Memang Allah berjanji untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang beribadah kepadanya dengan tulus, ya. Tapi Dia tetap ingin kita melakukan tanggung jawab kita, yaitu mencari nafkah dengan rajin dan jujur, berpikiran positif, berpandangan positif, pandangan yang positif, melihat segala sesuatu dari sudut pandang positif. Apapun yang terjadi, bagaimana ya, ini teman ada yang gak masuk, jadi kurang tenaga, kurang di tempat kita. Tetap berpikir positif, ya. Jangan pikirkan mungkin dia malas kah, dia cari-cari alasan untuk tidak kerja. Tidak perlu ada pemahaman demikian, pandangan positif, ya. Dan kita akan mengatakan, si A tidak masuk kerja, sehingga kita yang harusnya kerja berlima jadi bertiga, tapi masih untung bertiga daripada sendiri. Katakan kepada teman-teman yang bertiga itu, kita masih bersyukur masih bisa bekerja 3 orang dibandingkan kalau kita sendirian bekerja. Selalu punya pandangan positif, jangan negatif thinking, jangan itu pemalas jadi cari-cari alasan untuk bolos. Itu urusan dia dengan Tuhan, urusan dia dengan bos, ya. Tetapi yang bagian kita adalah miliki pandangan yang positif. Sekali lagi yuk ucapkan 1, 2, 3, miliki pandangan yang positif, ya. Maka dengan bekerja kita sebenarnya memenuhi tanggung jawab kita itu, bisa menafkahkan diri sendiri, ya. Itu juga sudah satu prestasi. Coba bayangkan, masih banyak orang yang tergantung dengan orang tua untuk makan, minum, untuk yang dipakai. Tapi kalau saudara sekarang sudah bekerja, minimal engkau bisa menghidupi dirimu sendiri. Itu keuntungan yang pertama, ya. Artinya tujuan kita bekerja sudah tercapai. Kata Joshua yang berumur 25 tahun, ya. Seorang Joshua berumur 25 tahun. Selain itu kerja keras juga membuat kita bangga. Kenapa? Karena kalau kita sudah kerja keras dengan tekun, walau kadang bosan atau datang kesulitan, kita akan puas setelah menyelesaikan pekerjaan itu. Kita telah mengalahkan keinginan untuk cari gampangnya saja. Amsal 26 ayatnya yang ke-14.
ya. Segala sesuatu tidak instan. Makanan maunya mie instan, minuman instan, kekayaan, penghasilan mau didapat secara instan, itu tidak bisa. Harus ada tenaga. Pintu terus berputar di engselnya dan pemalas di tempat tidurnya. Amsal pasal 26 ayat 14. Pintu terus berputar di engselnya dan pemalas di tempat tidurnya. Anda dan saya bukan orang-orang pemalas kan? Karena kita bukan pemalas, maka terdaftar jadi pegawai di Saga. Sekarang di golongan apapun, itu semua ada tangga-tangga kesuksesan. Jalani dengan bekerja keras, minimal Anda memiliki keuntungan. Satu, bisa menghidupi diri sendiri. Dan yang kedua, Anda bisa berbagi berkat itu kepada orang-orang di sekeliling. Kuncinya selalu punya pandangan positif. Ya, sekali lagi, punya pandangan positif dalam berbagai hal yang terjadi dalam dunia pekerjaan. Tetap positive thinking, ya. Dan berikutnya, yang kedua, bekerjalah sebaik-baiknya. Alkitab memuji pria yang terampil dalam pekerjaannya dan wanita yang senang bekerja dengan tangannya. Amsal 22 ayat 29, ya. Amsal berisi nasihat. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah kamu lihat orang yang terampil dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang biasa. Saudara punya prestasi kerja? Aduh, ibu pendeta, saya ini cuma pramuniaga ya, cuma yang menjaga, melayani pembeli. Anda mau jadi manajer kah? Anda mau jadi cleaning service kah? Di Saga ini Anda hanya pramuniaga, hanya kasir kah? Dimanapun Tuhan taruh, tidak penting. Yang penting adalah dengan segala yang dipertanggungjawabkan kepada kita, lakukan dengan terampil. Tahu artinya terampil? Tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan hal-hal yang membuat kerugian. Ya, wah dia mahir, dia terampil di bidang keuangan, maka dia ditaruh di kasir. Dia jurusan sarjana keuangan, silakan saja, ya. Tetapi bekerjalah bukan karena sarjanamu saja, tetapi bekerjalah dengan terampil, cakap, ya. Pernahkah kamu lihat orang yang terampil dalam pekerjaannya? Dia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang biasa. Oh saudara, prestasi kerja itu sangat dibutuhkan, dituntut akhir-akhir ini. Orang yang tidak punya keterampilan, orang yang keterampilannya terbatas, tidak akan laku, tidak akan dipakai. Lebih jauh lagi, dia tidak akan dipromosikan. Sebab itu bagaimana untuk terampil? Allah bisa karena biasa. Latih terus keterampilanmu, kemampuan kerjamu, kecermatan, ketelitian, ketekunan, maka keterampilan akan ada pada saudara. Jadi bekerjalah sebaik-baiknya. Terampil artinya menguasai pekerjaan itu, tidak melakukan kesalahan, ya. Tentu saja kita tidak otomatis terampil, dan jika kita kurang terampil dalam pekerjaan, biasanya kita kurang suka pekerjaan itu. Tidak heran banyak orang tidak menikmati pekerjaan mereka. Mereka kurang mau berusaha jadi terampil. Saudara, saya percaya perusahaan Saga juga beberapa kali saya dengar ya, ada mengirim karyawannya untuk pertemuan di tingkat kota. Ada hal-hal yang harus diperbaharui dalam penata layanan, khususnya di masa COVID, ya. Kan itu nggak langsung saudara memahami protokolernya. Itu semua ada tatap muka dengan instansi terkait, ada pengarahan, maka saudara dilengkapi kemampuan dan kemampuan. Saudara dikirim dengan biaya perusahaan untuk melengkapi kemampuan, kemajuan di pekerjaan yang saudara tangani, ya. Ada pertemuan khusus gitu dengan partner-partner usaha, kerjasama Saga dengan beberapa perusahaan, produk-produk yang dijual.
Tentu Anda juga sekali-sekali ditunjuk saga pergi mewakili rapat dan lain sebagainya, mendapat hal-hal yang baru, saudara harus terapkan. Itu akan menambah keterampilan kita, ya, dan bersyukur kalau perusahaan memberikan kesempatan untuk hal itu. Jangan biarkan kita menjadi bosan, tidak bisa menikmati pekerjaan karena kita kurang terampil, banyak melakukan kerugian bagi perusahaan, dapat teguran, dapat sanksi. Maka untuk tidak dapat teguran, untuk tidak dapat sanksi, tingkatkan kinerja, kemampuan, keterampilan, ya, dengan tekun, dengan berhati-hati dalam bekerja, Anda akan jadi orang yang terampil. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pikirkanlah manfaatnya bagi orang lain. Saudara bekerja di Saga itu bukan sekedar untuk saudara cari uang untuk pribadimu, tetapi pikirkanlah manfaatnya bagi orang lain. Jangan hanya pikirkan jangan hanya pikirkan berapa banyak, berapa besar upah gaji yang saudara dapatkan. Pikirkan juga kenapa pekerjaan ini penting. Taruh di situ dalam pemikiran kita. Kita datang di Saga bukan sekedar kerja asal-asal saja, tidak, tapi kerja dengan terampil. Lalu juga tanamkan dalam pikiran kita bahwa pekerjaan yang dipercayakan pada saya itu penting. Ulangi, pekerjaan yang dipercayakan kepada saya itu penting. Sekecil apapun tanggung jawab yang dipercayakan itu penting, sebab ketika engkau tidak mengerjakannya itu akan mempengaruhi yang lainnya, ya. Apa jadinya kalau pekerjaan ini tidak selesai atau dikerjakan asal-asalan? Apa manfaat bagi orang lain? Ini saudara harus pikirkan. Kalau kita kerja, tugas kita nggak kita lihat sebagai sesuatu yang penting, ya, kita hanya sekedar datang mengisi absen, datang bekerja, tunggu jam pergantian shift, lalu setelah itu ya waktu di over ke teman ketika pergantian jam kerja, saudara nggak mau tahu mau berantakan kah, mau tidak tersusun baik, tertata baik, ya, saudara tinggal begitu saja karena jam pergantian sudah tiba. Ya tidak demikian, ya. Orang-orang yang mau menikmati pekerjaannya, pikirkanlah manfaatnya bagi orang lain. Kalau lawan dari kata manfaat apa? Tidak bermanfaat. Kalau saudara over ke teman yang kerja jam berikutnya, saudara tidak susun baik, saudara tidak over kasih keterangan, penjelasan kepada teman, maka akan tidak baik. Dan itulah lebih lagi ketika mungkin orang cari barang di Saga, orang cari kebutuhan, karena saudara tidak kuasai dengan baik, saudara kerja asal-asalan, ya, maka pengunjung pun tidak dapat menemukan barang yang dicari. Manfaat saudara ada di sana itu tidak ada manfaatnya, kosong, ya. Sebab itu pikirkan, saya ada di sini, saya bekerja di sini, pekerjaan tugas yang dipercayakan kepadaku itu penting. Karena ini hal yang penting, aku kerjakan dengan serius, aku pertanggungjawabkan dengan serius. Itu yang ketiga. Hari ini kita belajar hanya 3 hal. Perhatikan, miliki pandangan yang positif, ya. Untuk kita bisa menikmati pekerjaan, milikilah pandangan positif. Lalu yang kedua, saudara perhatikan, bekerjalah sebaik-baiknya. Dan yang ketiga, pikirkanlah manfaatnya bagi orang lain. Kalau Anda seorang suami, Anda bekerja, pikirkanlah manfaat Anda bekerja untuk orang lain. Ada istri menunggu di rumah, ada anak menunggu di rumah, dan menanti-nantikan gaji saudara. Bagaimana bisa dapat gaji yang baik dan dipromosikan? Sebab dalam bekerja punya pikiran positif. Dan yang kedua, dalam bekerja, bekerjalah sebaik-baiknya, sesempurna mungkin terampil. Dan yang ketiga, pikirkanlah manfaatnya bagi orang lain. Ketika engkau tidak bekerja dengan baik, ditegur, teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga, saudara dikeluarkan,
pikirkanlah manfaatnya bagi orang lain. Betapa sedihnya istri atau anak kita ketika tahu kita di PHK. Maka bekerjalah dengan pikiran positif. Bekerjalah dengan terampil sebaik-baiknya. Dan yang terakhir, pikirkan bahwa engkau di Saga, bekerja di sana, engkau bermanfaat. Bukan cuma manfaat kerja itu untuk dirimu, tapi kalau engkau sudah berkeluarga, untuk keluargamu, untuk konsumen, pembeli yang hadir, yang datang mencari barang dan lain sebagainya, Anda bermanfaat untuk kemajuan perusahaan saudara. Dan kalau perusahaan itu maju, saya percaya perusahaan tidak akan berdiam diri untuk tidak memperhatikan kesejahteraan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kiranya saudara makin giat di bulan September. Ini adalah bulan di mana semangat bekerja ada pada saudara dan saya, menikmati kerja keras. 1, dengan pikiran yang positif, kerja yang terampil. 3, Anda bermanfaat bagi banyak orang. Kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur, kami mau di bulan September ada gairah kerja, menikmati kerja keras kami. Terima kasih 3 kunci hari ini Kau berikan, berpikiran yang positif Tuhan, bekerja terampil, dan yang ketiga, aku bekerja bermanfaat bagi banyak orang, bukan saja bagi diriku. Biarlah disiplin ini ada pada kami semua, kami mulai bergairah di bulan yang baru ini. Terima kasih Tuhan. Berkati persekutuan ini Tuhan, para pengurusnya, berkati manajer, berkati owner, berkati semua ya Tuhan, ketua-ketua yang ada di bidang-bidang yang sudah dibagi, di pecah-pecah tugas ini dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh keberadaan Saga Tuhan dengan segala kegiatan ekonomi dan seluruh staf yang ada di 8 Saga tersebar dari kota sampai kabupaten, Engkau lawat sedemikian rupa. Perusahaan ini makin diberkati, manajemennya semakin diberkati, kesejahteraan para pegawainya makin diberkati. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kiranya kasih karunia Allah Bapa melimpah atas saudara, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus turun atas kita semua dari sore ini sampai Maranatha. Semangat bekerja, nikmati kerja keras kita. Amin.